Panel dibuka. Meng Chao yang baru turun dari bis dan terlihat betapa hancurnya lingkungan rumah Meng Chao. Banyak orang yang memanen tubuh monster yang sudah tumbang. Sambil memanen diperdengarkan orang-orang itu berkata, kali ini monster Spear Halberd Demonic Peak benar-benar muncul di daerah tua seperti daerah kita. Bisa memanen banyak babi gemuk ini. Aku bahkan tak tahu apakah hal ini baik atau tidak. Peralatan dan pertahanan Tian Fuyuan terlalu tua, bahkan tak bisa menahan gempuran para monster. Mulailah bekerja. Kita mungkin tidak akan menyelesaikan ini setelah bekerja sepanjang malam. Meng Chao yang baru tiba di depan pintu rumahnya. Dia memanggil ibu, ayah, dan adiknya. Dia bertanya, apa mereka baik-baik saja? Ayahnya menjawab, kami baik-baik saja. Cukup baik. Daerah kita mendapatkan panen yang banyak. Ayah mendengar bahwa beberapa orang menerobos kultivasi selama pertempuran menjadi setengah bintang super being. Di masa depan, daerah kita juga akan memiliki super being sendiri. Meng Chao yang tak melihat adiknya bertanya, tunggu, di mana Jia Chao? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu aku yang sebenarnya. Si ayah menggelengkan kepalanya. Meng Chao yang terlihat khawatir memanggil adiknya, mencarinya di kamar si adik. Pikir Meng Chao berkata, aku tak melihat Jia Chao itu membuatku khawatir, jangan bilang dia berubah ke bentuk kegelapannya. Sambil mengetuk pintu kamar adiknya, Meng Chao berkata, Jia Chao, apa kamu baik-baik saja? Bisa kakak masuk? Terdengar suara tangisan Jia Chao dari luar. Meng Chao terkejut lalu membuka pintu kamar adiknya. Terlihat adiknya menutupi dirinya dengan selimut sambil menangis. Meng Chao mendekat, duduk di samping Jia Chao. Jia Chao berkata, kakak, aku terlalu lemah. Aku bisa menyelamatkan ayah dan ibu, tapi aku tidak bisa menyelamatkan Nenek Wang. Jia Chao memeluk Meng Chao dan berkata, Nenek Wang telah tiada, dia akan menjadi zombie. Meng Chao terlihat terkejut mendengar hal itu dan bertanya, jelaskan pada kakak apa yang sebenarnya terjadi. Singkatnya Jia Chao menjelaskan semua yang terjadi tadi malam. Jia Chao semakin menangis dan menyalahkan dirinya akan kelemahannya. Lalu dengan tegas Meng Chao berkata, Nenek Wang telah melakukan pengorbanan yang sangat besar untuk melindungi area ini. Jika dia masih sadar, dia pasti tidak ingin melihatmu dalam kondisi seperti ini. Jia Chao yang mulai tenang dia berkata, aku harus bertambah kuat, lebih-lebih kuat lagi, sehingga tragedi ini tidak terulang kembali. Meng Chao berkata, dengarkan aku, jika jiwamu itu kuat, maka itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Tetapi jika jiwamu lemah, kamu hanya akan menjadi budak dari kekuatanmu itu sendiri. Bukan hanya tidak bisa menyelamatkan siapapun, tapi kamu bahkan bisa menjadi penyebab tragedi yang lebih besar lagi. Lalu si ibu mengetuk pintu. Meng Chao, para tentara immortality itu datang. Lalu Meng Chao berkata ke Jia Chao, ayo kita ke apartemen Nenek Wang untuk berkabung. Oke, sesuai dengan regulasinya, pada saat berkabung dibutuhkan saksi. Kita adalah orang terdekat ya. Kita akan pergi untuk menjadi saksinya. Meng Chao menarik tangan si adik. Jia Chao, ikutlah denganku, kita akan menjadi saksi. Jia Chao tampak ragu, dia berkata, tidak, aku tidak mau pergi. Tidak mau melihat Nenek Wang di kondisinya yang seperti itu. Dengan tegas Meng Chao berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan kalau kamu ingin menjadi lebih kuat? Kamu kan tidak punya keberanian untuk melihat Nenek Wang untuk terakhir kalinya. Ikutlah. Kita akan pergi dan mengirim Nenek Wang pergi. Panel berpindah di apartemen pintu nomor 706. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul dan saling berkata, istri Lao Wang menjadi zombie. Sepertinya begitu, tentara immortal telah mengirim orang ke sini. Aku tidak mengira, Nenek Wang masih mempunyai kesadaran. Lalu di kerumunan Meng Chao memapah Jia Chao dan berkata, Paman, Bibi, tolong biarkan kami masuk. Saya Meng Chao, tetangga Nenek Wang, datang menjadi saksi bagi Nenek Wang. Di dalam apartemen Nenek Wang, terlihat para medis immortal sedang menangani Nenek Wang. Diperdengarkan para medis itu berkata, dada pasien tertusuk tanduk Spear Halberd Demonic Peak, organ-organnya hancur besar, denyut nadi sangat lemah. Saat ini lukanya terinfeksi racun, menyebabkan darah mengumpul di daerah dada, jumlah racun sudah melebihi standar. Fungsi pernapasan menurun, angka kematian sel otak meningkat. Untuk mencegah perubahan zombie yang tak terkendali, kunci keempat anggota tubuhnya. Di sudut ruangan cucu perempuan Nenek Wang, yang bernama Wang Jiajuan, sedang menangis. Meng Chao dan Jia Chao menghampiri anak itu, lalu Meng Chao berkata, Jiajuan biarkan kakak Jia Chao menemanimu.
Anak kecil itu menjawab. Kakak Menciao, Jia Chao, terima kasih. Sebelum Jie Chao mengatakan sesuatu, Nenek Wang berteriak dan mengamuk. Anak itu ketakutan memeluk Jie Chao dan memanggil neneknya, dan Jie Chao terkejut melihat hal itu. Lalu Jie Chao berkata ke anak itu. Jia Juan, jangan menangis. Nenek sudah tak merasakan sakit. Itu bakteri dan virus yang menyebabkan nenek seperti itu. Lalu diperdengarkan para medis itu yang berkata, 85% kurikulum otak pasien terhenti. Pasien akan kehilangan 100% fungsi pernapasan dalam waktu 3 menit. Tipe virus T35, 144, R39 strip 3 pada tubuh pasien. Semuanya melebihi standar. Lalu salah satunya berkata, menilai kondisi pasien secara keseluruhan. Tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Apakah anggota keluarga menerima putusan ini? Pasien telah menandatangani kontrak donasi mayat sukarelawan untuk bergabung dengan pasukan Naga Merah Immortal. Sesuai regulasi, kami perlu anggota keluarga dan 2 tetangga untuk menjadi saksi, untuk memastikan kepatuhannya, kelayakan dan sesuai hukum. Meng Chao berkata, aku dan adikku siap untuk menjadi saksi. Dengan teguh Jia Chao berkata, Kami bersedia melakukannya. Lalu si dokter berkata, selanjutnya, kami akan memutarkan video yang sebelumnya yang sudah direkam oleh donatur. Mohon untuk saksi perhatikan baik-baik dan pastikan tindakan yang akan diambil selanjutnya untuk memenuhi wasiat atau keinginan dari donatur. Di video Nenek Wang berkata, Juan jika kamu melihat video ini, itu berarti nenek sudah tiada dan menjadi zombie. Nenek akan mengatakan ini pertama kalinya. Jangan menangis. Kamu suka menangis sejak kecil. Kamu berbeda dengan Jia Chao di sebelah. Jangan marah karena nenek. Nenek bersungguh-sungguh. Kota Naga telah diisakai 50 tahun yang lalu. Berapa banyak orang yang hidup lebih dari 50 tahun. Setelah mengalami banyak hal gila, nenek bisa hidup sampai usia ini. Sudah cukup baik. Saat nenek masih muda seperti kamu, aku sudah berpikir untuk mendonasikan mayatku di masa depan. Nenek ingat waktu itu, ketika nenek baru berusia 14 tahun, dan kota naga kita berpindah ke dunia lain ini. Nenek punya seorang kakak perempuan yang umurnya 5 tahun lebih tua dariku. Dia terkena sedikit serangan monster. Tiba-tiba menderita sakit. Dokter bilang, di seluruh dunia, hanya ada 3 kasus seperti itu. Bukan hanya angka kematian 100%. Hanya ada 1 minggu sebelum kematian. Agar orang lain punya kesempatan untuk sembuh setelah terkena virus tersebut, adikku memutuskan untuk mendonorkan mayatnya. Saat adikku meninggal, dokter menyerahkanku gambar adikku yang dia gunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk menggambarnya. Bintang yang digambarnya tersenyum, mirip seperti saudara perempuanku. Aku membawanya ke kereta api dan membawanya kemana saja saat aku pergi. Aku merasa seperti saudaraku akan melihat aku dari surga dan selalu melindungiku. Nenek juga ingin menjadi bintang, melihat Juan cucuku, Xiao Chao, semuanya. Agar semuanya bisa aman dan bahagia tumbuh dewasa. Mendengar itu Jia Chao dan Jia Juan menangis sejadi-jadinya. Oh dia, aku hampir lupa tentang si taring besar. Jia Juan ketika kamu harus tinggal di sekolah. Belajar dengan baik, titip gigi besar kakak Meng dan Jia Chao untuk merawatnya. Mereka tak akan membuli taring besar. Jia Chao berkata, Nenek Wang, kami pasti akan merawat taring besar. Video Nenek Wang berlanjut. Akhirnya selesai juga merekamnya. Pada saat kakakmu masih hidup, setiap hari dia selalu berkata akan terus bergabung dengan tentara Red Dragon seumur hidupnya. Bahkan pada saat dia meninggal, dia bahkan ingin bergabung dengan Immortality. Masih pamar di hadapanku dengan mengatakan meskipun dia pergi ke dunia kematian, dia tentu akan memimpin 100.000 prajurit untuk memusnahkan Yama. Omong kosong, rang dia hanya lebih tinggi daripada prajurit. Dari mana dia akan mendapatkan prajurit? Dia adalah prajurit yang dipimpin oleh orang lain. Tapi, dia kurang beruntung, karena tercabik-cabik oleh monster. Tidak seperti diriku, yang masih memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pasukan immortal. Sekarang aku bisa pamar, dan membuatnya iri. Taring besar, tidakkah kamu berpikir, seperti itu juga? Apa rekamannya masih belum berhenti? Apakah kamu merekam bagian ini juga? Tak apalah. Jadi apa jika itu direkam? Jangan dihapus. Kamu pikir aku takut kakek tua itu mendengarnya? Kalaupun dia mendengar, apa yang berani dia lakukan? Taring besar, berhenti. Jangan menimbulkan masalah bagi saudara-saudara medis militer. Rekaman pun berhenti. Medis militer bertanya,
Anggota keluarga dan tetangga saksi, apakah video itu jelas? Apakah ada yang keberatan? Mereka serentak menjawab tidak. Medis militer berkata, anggota keluarga dan tetangga saksi tidak ada yang keberatan, upacara pemindahan akan dimulai sekarang. Semuanya membungkuk 3 kali. Waktunya, untuk pendonoran mayat, tunjukkan pada dia penghormatan yang terbesar. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Salah satu medis mulai penyuntikan resistensi virus. Suntikan ditusukkan di dada Nenek Wang. Medis itu berkata, kami telah menyuntik dan video yang telah dia rekam sebelum menandatangani kontrak mutated brain cerebral cortex miliknya. 3 menit kemudian, medis militer berkata, kita harus melakukan bagian terakhir dari upacara. Saksi silakan pergi, anggota keluarga juga. Mereka pun menepi. Sebelum menepi, Jia Chao memanggil Nenek Wang. Lalu diperlihatkan dimulainya upacara terakhir. Salah satu dokter wanita berkata, Oke, aku siap. aura hijau menyelimuti tubuhnya memunculkan tato hijau seperti akar di tubuhnya. 4 pengikat tubuh Nenek Wang dilepaskan. Nenek Wang bangkit, lalu melompat ke salah satu medis militer dan ingin menyerang dengan cakar tajamnya. Lalu Jia Juan berteriak memanggil Nenek Wang. Nenek Wang berhenti dan menatap Jia Juan. Dan ternyata medis militer itu sudah menodongkan pistol ke kepala Nenek Wang. Lalu medis militer itu berkata ke si nenek, Wang Shufeng, apakah kamu masih ingat dengan sumpahmu pada saat kamu diminta untuk bergabung dengan pasukan immortal? Keinginan kita bisa mengalahkan apapun itu, termasuk semua musuh kita. Meskipun kita meninggal, kita tidak akan membiarkan bakteri dan juga virus mengambil alih tubuh kita. Bahkan jika kita mati, kita juga tak akan membiarkan kuman dan virus mengendalikan kita. Pikir Meng Chao berkata. Jadi itu adalah super being yang spesialis dalam teknik spirit. Nenek Wang berteriak. Sambil menangis Jia Juan berkata dengan kencang. Nenek, berjuanglah. Kamu bisa. Kamu pasti bisa mengalahkan virus itu. Kakek, ayah, ibu, semuanya menonton dari langit. Lalu terlihat mata Nenek Wang mengeluarkan air mata. Lalu menegakkan kepalanya sambil tersenyum ke arah Jia Juan. Lalu medis militer memeriksanya dengan alat pengukur. Lalu dia berkata, kemajuan mutasi sel otak terkendali. Sistem saraf pusat terjaga dengan sempurna dan tidak pernah terkusik oleh virus. Reaksi suara normal, reaksi penerangan cahaya normal, stimulasi daging normal. Fragmen memori yang masih ada di dalam sel-sel otaknya telah membantu dia mengendalikan dirinya. Dia bukan lagi zombie. Dia seseorang yang ingin berkorban demi kota dan orang-orang yang dicintai. Semua orang berteriak. Immortality. Beri hormat kepada immortal. Semua orang memberikan hormat mereka ke Nenek Wang dan mendoakan yang terbaik untuknya. Dijelaskan. Beberapa orang tetap hidup, namun mereka sudah meninggal lama sekali. Beberapa orang meninggal itu mampu bertahan dalam api untuk hidup yang abadi. Dengan menggunakan helm khusus terlihat Nenek Wang dibawa tentara immortal ke sesuatu tempat. Sebelum masuk ke dalam mobil, Jia Juan memanggilnya dan berkata, Nenek harus melindungi dirimu dan Dragon City. Nenek Wang pun masuk ke mobil itu. Jia Chao berkata, Jia Juan, maafkan aku. Jika saja aku lebih kuat, aku bisa menyelamatkan Nenek Wang. Jia Juan mencubitnya dan berkata, Jia Chao, jangan berkata seperti itu. Saat Nenek masih sadar, Nenek mengatakan padaku di malam kematian bahwa kamu sangat kuat. Dan masih sempat mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah perempuan yang paling berani dan aku harus belajar banyak darimu. Apakah begitu? Ucap Jia Chao. Jia Juan berkata, Kak Jia Chao, aku akan tinggal di sekolah. Aku akan merepotkan kalian untuk mengurus taring besar. Apakah boleh? Jia Chao menjawab. Jangan khawatir, aku akan mengurus taring besar. Jia Juan berkata, Iya dan ini, Nenek mengatakan dia telah menaruh semua password dan juga hal-hal penting di kalung taring besar. Jia Juan membuka kalung tulang di leher taring besar dan menjatuhkan 2 lipatan kertas. Jia Juan berkata, Ini gambar pernikahan Nenek. Jia Chao berkata, Ini bintang kecil Nenek. Jia Juan berkata, Kak Jia Chao, aku cengang. Aku tak bisa melakukan banyak hal dengan baik. Apakah kamu berkenan membantuku menjaga foto pernikahan Nenek dan bintang kecilnya? Jia Chao menjawab, Oke, Jia Juan.
Aku janji padamu, aku akan menjaga foto pernikahan nenek dan bintang kecil bersamamu. Singkatnya, pada malam harinya di balkon apartemen keluarga Meng Chao, Jia Chao dan Taring besar menatap langit malam yang penuh bintang. Jia Chao berkata, Kakak, aku tak ingin tinggal di Dragon City Elite. "Mengapa?" tanya Meng Chao. Jia Chao berkata, Aku bilang, aku tidak ingin tinggal di Dragon City Elite. Bahkan jika lingkungannya jauh lebih baik dan ada lebih banyak energi spiritual di sana. Aku tetap tidak ingin tinggal di sana, aku hanya ingin tinggal di sini. Tian Fu Fan Yuan adalah rumah kita, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Meng Chao menjawab, "Ya, aku akan mendengarkanmu, Jia Chao kita yang sudah tumbuh dewasa." Lalu sistem berkata, Warga khusus Bai Jia Chao penyihir hitam kegelapan. Perubahan kegelapannya berkurang sebesar 5%. Masa depan Dragon City menjadi lebih stabil. Poin kontribusi bertambah 112. Jia Chao berkata, Kakak, aku tak mau belajar bernyanyi dan menari. Aku ingin berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Meng Chao berkata, "Baiklah, mulai sekarang, setiap malam lakukan kuda-kuda selama 2 jam. Kakak akan membantumu menjadi lebih kuat." Pikir Meng Chao berkata, "Akhirnya saya membeli sedikit harapan ke Dragon City." Pada akhirnya aku memberi sedikit harapan ke Dragon City. Pada saat itu juga Meng Chao pun mulai melatih adiknya. Meng Chao berkata, "Berdiri lagi, sempurnakan kuda-kudamu." Jia Chao berteriak. Tolong selamatkan aku. Panel dibuka dengan suara jam waker pukul 6 pagi. Dengan cepat sebuah tangan mematikan jam waker itu. Dikatakan hari ini adalah 1 hari sebelum ujian masuk. Terlihat orang itu adalah Meng Chao yang kembali tidur. Lalu adiknya Jia Chao berteriak tepat ke arah kupingnya. Kakak bangun dan berlatihlah. Hanya tinggal 2 hari lagi dari ujian masuk. Lalu terlihat Jia Chao sudah memakai seragam sekolahnya dan bersiap untuk berangkat. Jia Chao berkata, Ibu, aku sudah membangunkan kakak. Aku akan berangkat sekarang. Di depan kamar terlihat Meng Chao yang marah. Dia berkata, "Bai Jia Chao, tunggu saja kau ya. Malam ini aku akan membalas perlakuanmu tadi." Si ibu berkata, Kenapa kamu begitu galak terhadap adikmu? Cepat kemari dan sarapan sebelum makanannya dingin. Sambil menyantap makanannya, Meng Chao menonton berita dan terlihat Penetua Ning yang sedang diwawancarai. Penetua Ning berkata, "Saya tidak hanya ingin mendirikan Tinder Foundation. Saya juga akan mulai memberikan pelajaran gratis online dan mengajar semua orang yang ingin belajar. Saya akan mengajar apa yang saya ketahui. Beberapa waktu yang lalu saya terluka parah. Beruntung saya mendapat bimbingan dari seorang senior yang misterius. IKO membuat saya merasa terlahir kembali." Meng Chao terkejut, pikirnya berkata, "Apa-apaan ini?" Sistem muncul dan berkata, Misi perawatan pertama telah selesai. Warga elit Ning Xiuwo tangannya sudah sembuh 93%. Pulihkan fungsi lanjutannya. Hadiah misi poin kontribusi bertambah 453. Keahlian skill penen beginner bertambah 50%. Tingkatan keahlian telah meningkat ke Grade Master. Karena bimbingan Tinder, kesadaran Ning Xiuwo meningkat, membuatnya berubah dari warga elite menjadi calon warga hero. Kecepatan panen sumber daya kota naga akan meningkat secara bertahap. Poin kontribusi bertambah 999. "Aku mengerti sekarang. Jadi jabatan warga negara tidak tetap. Hero tidak harus terlahir secara alami. Setiap warga normal dapat berubah menjadi warga elit. Dan warga elit berkesempatan menjadi warga hero. Kepala Sekolah Sun, Penatua Ning, kalian telah mencerahkanku. Jangan khawatir, aku akan menjadikan kalian warga hero." Sistem kembali berkata, Thunder Crossword dapat ditukar. dengan poin kontribusi dari Penatua Ning, Thunder Crossword juga dapat mencapai tahap profesional. "Aku merasa sangat bangga bisa memberikan kontribusi untuk Dragon City." Dijelaskan, di antara para monster di dunia ini, ada rumor legenda yang mengatakan. Legenda itu mengatakan tentang sebuah kota yang tiba-tiba muncul di Gunung Monster, entah dari mana asalnya. Sekitar 20 tahun yang lalu, Hydra berlian 9 kepala yang tumbuh kuat di Gunung Monster. Monster itu telah menaklukkan banyak monster. Dengan momentum, popularitas dan kekuatan, telah memberikannya ide untuk menghancurkan kota naga, untuk menunjukkan kekuatannya pada semua monster. Pada hari itu, tanggal 8 Juni, dikatakan bahwa itu adalah hari ujian masuk. Serbuan terbesar para monster yang dipimpin oleh Hydra berlian kepala 9.
Hydra berlian 9 kepala telah terluka parah. Serangan orang-orang Dragon City yang sangat keras melukainya. Dengan kerjasama dari 10 alam dewa Super Being, bahkan jika monster itu adalah monster Apocalypse, ia hanya dapat melarikan diri setelah mendapatkan luka yang sangat parah. Tapi, waktu itu, orang-orang Dragon City tak pernah membiarkan monster itu kabur. Orang-orang Dragon City membayar harga yang besar. Setelah 3 bulan mereka, akhirnya mereka bisa menghabisi Hydra berlian 9 kepala di sarangnya. Dan bagi monster-monster yang memiliki kecerdasan dan pengetahuan dapat merasakan tekad dari para manusia. Jadi, hari ini, tanggal 8 Juni, ditandai sebagai hari serangan terbatas monster. Monster dilarang menyerang. Anak-anak Dragon City bisa berfokus pada ujian masuk dengan menggunakan semua hal yang telah mereka pelajari untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Lalu diperlihatkan Meng Chao berada di ruangan ujian. Lalu guru yang berada di ruangan kendali berkata, "Harap pakai earphone Anda, ujian mendengarkan akan dimulai." Sambil tersenyum, Meng Chao bergumam, "Menggunakan pijakan yang miring untuk memeriksa kuda-kuda kami. Tes yang tidak bermoral. Siapa yang membuat alat ini?" Lalu diperdengarkan sebuah suara. Guru yang berada di ruangan kendali memberikan pertanyaan ke setiap murid. "Tolong gambarkan diagram struktur organ utama Steel Armor Rhino Dragon dan tunjukkan titik lemahnya." Lalu pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Singkatnya 1 jam sebelum waktu ujian selesai, Meng Chao mengangkat tangannya dan berkata, "Guru, aku ingin menyerahkan jawabanku." Guru Yan berkata, "Masih ada 1 jam lagi sebelum ujian berakhir." Lalu Meng Chao menekan tombol sumit di alat itu, dan keluar dari bangunan itu. Meng Chao berkata, "Aku sudah memeriksa jawabanku 3 kali, seharusnya tidak ada masalah. Aku ingat ujian ini menyediakan kapsul medis pemulihan. Aku akan pergi ke sana dan mencobanya." Langit cerah di siang hari memancarkan warna biru yang menenangkan, dihiasi oleh awan putih yang lembut melayang, menciptakan suasana damai dan penuh semangat. 1 jam kemudian, terlihat para murid yang tampak kelelahan. Di sisi lain, si gendut Fei Xiang berkata, "Jangan beritahu aku siapa orang tak bermoral yang mendesain ujian ini. Jika tidak, aku akan menghajar orang itu hingga dia menangis dan memohon ampun." Si rambut ungu berkata, "Ingatlah untuk menelponku ketika kau mengetahui orang yang membuat ujian ini." Si rambut pirang berkata, "Apakah ada yang melihat Dewa Meng?" Si gendut Fei Xiang berkata, "Ayo, kita akan gunakan kapsul medis itu dan memulihkan kekuatan kita terlebih dahulu. Kemudian setelah kita pulih, kita bisa pergi mencari Meng Chao." Si rambut ungu berkata, "Baiklah, tapi ingat ini, nanti jangan beri dia kesempatan untuk pamer." Si rambut pirang menjawab, "Ya. Jangan pernah bertanya apapun tentang pertanyaan itu atau seberapa baik nilai yang dia pikirkan." Si gendut Fei Xiang berkata ke si suster penjaga, "Halo, kami ingin menggunakan kapsul medis untuk memulihkan kekuatan kami." Pikir si suster berkata, Wih, tinggi sekali. Baiklah, silakan daftarkan nama Anda, kode mahasiswa, lalu cari kapsul medis kosong dan berbaring di dalamnya selama 1 jam. Si rambut ungu berkata, "Oh ya, apa kalian sudah dengar? Ada orang pintar yang menyerahkan ujiannya 1 jam sebelum ujian berakhir. Dia gila banget." Si rambut pirang berkata cerdas, "Kupikir dia mungkin orang bodoh." Lalu dengan kerennya Meng Chao keluar dari kapsul medis. Terlihat para murid itu terkejut dan si suster terlihat bergairah. Meng Chao berkata, "Factizion, bagaimana ujianmu?" Si rambut pirang berkata, "Apakah orang cerdas itu Dewa Meng? Apa yang harus kita lakukan? Dia sepertinya akan pamer lagi." Si rambut ungu berkata, "Kakak Xiong, mengapa kamu tidak mencoba mengalahkannya?" Si gendut Fei Xiong menjawab, "Aku sudah mencoba, tapi aku sudah bukan tandingannya." Dengan cepat mereka masuk dan berkata selamat tinggal ke Meng Chao. Meng Chao terlihat keheranan. 1 jam dan 30 menit kemudian, penghitungan hasil ujian dilakukan di gedung ujian. Di belakang Meng Chao 3 temannya saling bergumam. Si rambut pirang berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar ingin tahu berapa nilai Meng Chao." Si gendut Fei Xiang berkata, "Tahanlah, jangan tanya. Jangan beri dia kesempatan untuk menyakiti kita." Si rambut ungu berkata, "Ya, kakak Xiang, kamu harus percaya pada diri sendiri, kamu bisa." Lalu Meng Chao menoleh ke arah mereka dan berkata, "Hei gendut Xiong,
Kau belum selesai Meng Chao berbicara, si gendut Fei Xiong menutup telinganya dan berkata, "Jangan bicara, aku tidak ingin mendengarnya." Meng Chao terkejut. Lalu dengan senyuman sombongnya, dia menatap ke si gendut Fei Xiong. Si gendut Fei Xiong yang tak tahan, dia berkata, aku tak tahan dengan ini. Katakan saja, berapa nilaimu?" Dengan pede Meng Chao menjawab, 939 poin, peringkat pertama di sekolah, dan peringkat 1084 di seluruh kota. Terlihat spirit mereka terkuras mendengarnya. Aku benar-benar ingin segera ke garis depan untuk melakukan tes fisik. Si rambut pirang berkata, "Sepertinya, aku juga akan lebih mudah menghadapi monster daripada menghadapi Dewa Meng." Si rambut ungu berkata, "Aku sangat lelah, aku sangat depresi." Terlihat mereka sudah tak berwarna lagi. Meng Chao menggaruk kepalanya dan berkata, "Sepertinya akan sulit untuk meningkatkan latihan spirit mereka. Mereka terlalu mudah depresi." Singkat cerita, para murid berada di bis. Mereka sekarang berada di benteng perbatasan zona aman dan zona berbahaya untuk mengikuti ujian fisik. Salah satu guru berkata ke penjaga perbatasan, "Ini pasnya, silahkan diperiksa." Guru lainnya berkata, "Murid-murid turunlah dari kendaraan, kita harus ganti ke kendaraan berlapis baja untuk melewati sungai." Para murid pun mulai berbaris turun. Si gendut Fei Xiong yang berbaris di belakang Meng Chao berkata, "Aku sudah lama ingin berkeinginan melihat sungai naga merah ini. Tetapi, karena ayahku bilang bahwa sisi ini terlalu berbahaya, dia tidak mengizinkanku datang ke sini." Meng Chao berkata, "Di seberang sungai itu wilayah Jiangnan, dan para monster dan super beast menyerang setiap hari. Jadi apa kau berencana untuk datang ke sini dan menjadi makanan untuk diberikan bagi para monster itu?" Si gendut Fei Xiong terlihat jengkel mendengar ejekan Meng Chao. Diperlihatkan banyak mesin tempur baja canggih di wilayah itu. Murid berambut hitam berkata, "Sungai Naga Merah, indah sekali, lihat. Ada monster di sungai itu." Dengan cepat si gendut Fei Xiong berlari dan berkata, "Di mana? Aku juga ingin melihatnya. Lihat, ada balon udara berlapis baja." Diperlihatkan di langit puluhan balon udara berlapis baja. Puluhan balon udara berlapis baja itu menjatuhkan banyak rudal ke arah sungai, membuat monster-monster yang ada di sungai mengambang ke permukaan. Lalu sebuah jaring besar dijatuhkan, menangkap semua tubuh monster-monster itu. Monster-monster besar di air yang masih hidup mereka melompat tinggi ingin menyerang balon udara berlapis baja. Dengan cepat gatelingan di balon udara berlapis baja itu menargetkan para monster, menghujani mereka dengan peluru baja. Melihat itu, dengan serentak para murid berkata, "Kami manusia, seperti yang diharapkan kami adalah makhluk hidup yang paling ganas di planet ini, kemanapun kami pergi. Kami adalah predator puncak di rantai makanan." Apa itu monster? Bagi para monster yang menyedihkan itu, kami adalah monsternya, benarkan? Kami pasti akan mendapatkan kemenangan dalam perang bertahan hidup ini. Dua orang pejuang yang melihat para murid berkata, "Lihatlah segerombolan anak-anak itu, ketika tes fisik dimulai, ingatlah untuk menggunakan popok agar tidak kencing di celana." Iya, itu benar. Hahaha. Jawab si wanita. Si gendut Fei Xiong menoleh ke arah mereka dan terlihat kesal mendengarnya. Lalu tak jauh terdengar suara kereta api. Kereta api itu pun berhenti. Salah satu guru berkata, "Cepatlah naik, jangan buang waktu. Setelah masuk ke kereta, kalian berada dalam pengawasan militer, patuhi perintah, mengerti?" Langit cerah membentang luas, kereta pun berbunyi itu menandakan awal perjalanan bagi para murid, sebuah langkah baru yang penuh harapan. Langit berubah menjadi oranye, menandakan datangnya sore hari, sebuah tanda bahwa mereka semakin dekat dengan wilayah yang mereka tuju. Jiangnan, wilayah yang terkenal akan bahayanya. Di bawah jembatan, bukanlah sungai yang tampak, melainkan deretan kendaraan tempur yang terparkir rapi. Di dalam kereta para murid yang kagum akan semua mesin tempur berteknologi canggih. Salah satu murid berkata, "Meng Chao, lihat, ini disebut Torrent of Tales. Wow, itu adalah Mega Meriam Kota Naga, itu terlihat sangat luar biasa." "Mana, di mana?" Si gendut Fei Xiong mendesak mereka. "Wow, diperlihatkan bentuk luar Mega Meriam Kota Naga itu." Salah satu murid rambut hitam berkata, "Aku dengar bahwa para insinyur sedang memodifikasi Mega Meriam Kota Naga.
dan sekarang bahkan dapat menembakkan bom nuklir. Benarkah? Jawab murid rambut hijau. Murid rambut pirang berkata, mudah-mudahan aku bisa melihat secara langsung kekuatan penuh meriam Mega Kota Naga. Murid perempuan berambut pink menyela. Lebih baik jika kau tidak melihatnya. Jika Mega Meriam Kota Naga itu menembakkan bom nuklir, berarti Kota Naga berada dalam situasi paling berbahaya. Seketika kepala Meng Chao sakit. Dia mendapatkan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Diperlihatkan, Mega Meriam Kota Naga itu diserbu para monster. Mega Meriam Kota Naga itu menembakkan bom nuklir, membuat ledakan besar dan memusnahkan monster-monster. Meng Chao terlihat terkejut. Meng Chao berkata, ya, lebih baik jika kita tidak pernah melihatnya. Kereta pun sampai di sebuah benteng. Di seberang benteng itu diperlihatkan kabut tebal yang mengerikan yang sering disebutkan. Para murid pun mulai turun, melirik, dan menunjuk sesuatu. Singkatnya malam pun tiba. Pengawas berkata, setiap orang memiliki baju tempurnya. Untuk laki-laki ke kiri, perempuan ke kanan, mandilah, dan ganti dengan baju tempur. 10 menit lagi, berkumpul di sini. Yang terlambat akan dianggap gagal dalam ujian fisik ini. Sekarang, bubar. Di kamar mandi si gendut Fei Xiang berkata, Meng Chao, air di sini dingin sekali. Meng Chao yang kesal mendengarnya langsung menyiram satu ember ke si gendut Fei Xiang. Bukannya kau ingin jadi jenderal? Diam dan cepatlah mandi. Meng Chao pun mulai mengenakan baju tempur itu. Si gendut Fei Xiang bertanya ke Meng Chao, mengapa baju jumpsuit ini sangat tipis dan memiliki banyak kabel? Untuk apa ini? Dengan kesal Meng Chao menjawab, cepat ganti, jika tidak kita akan terlambat. Hitung mundur dari pengawas ujian dan berkata, 3, 2, 1, waktu habis. Yang terlambat, tetaplah di sini dan tunggu ujian fisik berakhir. Sementara itu rekanku akan membantu memeriksa baju tempur kalian. Lalu diputarkan sebuah video. Diperkenalkan wanita dengan makhluk biru besar di belakangnya. Dia adalah Kapten Tentara Naga Merah. Dia telah mendapatkan pengakuan dari spirit heroik Dewa Pelindung Baja Hitam si Spirit Guardian. Spirit Guardian. Lalu sebuah Gatling gun muncul menghujani Kapten Tentara Naga Merah dengan peluru baja. Kapten Tentara Naga Merah itu berkata, Kekuatan Dewa Pelindung Baja Hitam adalah pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Lalu sebuah rudal diluncurkan ke arah Kapten Tentara Naga Merah. Bersatu dengan spirit prajurit. Dengan mudahnya spirit itu menangkap dan menghempaskan rudal itu. Lalu Kapten Tentara Naga Merah melesat maju bersama spiritnya, menghancurkan mesin senjata dengan kerennya. Si gendut Fei Xiang terpukau akan pertunjukan Kapten Tentara Naga Merah itu. Si gendut Fei Xiang berkata, sangat liar, sangat kuat. Ini dia, Guardian Spirit, impianku. Meng Chao berkata, woi sadar, aku mual. Sulit untuk menjadi Guardian Spirit, kau harus baik dalam semua status seperti kebijaksanaan, kepribadian, karakter, kekuatan dan lainnya. Si gendut Fei Xiang. Kita selalu membutuhkan mimpi dan tujuan. Kebijaksanaanku sedikit buruk, tetapi karakterku baik. Lalu para murid berkata, ya Tuhan, mekanik itu terlalu keren. Seorang mekanik itu memiliki tentaranya sendiri. Mekanik, pikir Meng Chao berkata. Seiring dengan berkembangnya teknik Dragon City, drone lapis baja semakin canggih, dilengkapi dengan teknologi Bersamaan dengan itu, mod pertempuran Armor Flow dari Ulterbone juga mengalami peningkatan yang membuat profesi mekanik menjadi lebih kuat dan efisien. Si gendut Fei Xiang berkata, wow, besar sekali. Lalu diperkenalkan profesi berikutnya, Tamer atau penjinak. Wanita dengan rambut pink melawan monster raksasa yang sangat besar. Lalu mengeluarkan jurus pemanggilan serangga. Para serangga yang ia panggil keluar dari tanah dan sangat besar. Langsung mengeroyok monster besar di depannya. Sambil dipasangkan sebuah alat tambahan pikir Meng Chao berkata, sepertinya ada banyak kursus jenis penjinak pertanian dan banyak mendapatkan sumber daya. Tidak lemah dalam pertempuran, itu terlihat bagus. Tapi, lupakanlah. Saat Tamer mengendalikan monster, pada saat yang sama juga akan terbuka saraf otak. Monster pengendali pikiran akan menang. Lalu profesi selanjutnya diperkenalkan. Orang itu ayah Ratu Ripen, Yan Zhenan. Di video dia berkata, biarkan energi mengalir ke dalam tubuh, membangkitkan saraf spirit, melepaskan potensi gen, juga menarik energi spiritual surga dan bumi. Lancarkan gerakan kejutan yang kuat.
Ini adalah seniman bela diri. Ini satu dari 4 besar profesi peran. Seniman bela diri. Terima kasih sudah menonton. Meng Chao terlihat senang, pikirnya berkata. Dengan pukulan yang akurat, memanfaatkan tubuh sendiri, dan meledakkan jalur cahaya keemasan. Itu memang sangat menarik. Pengawas memasangkan sebuah helm ke kepala Meng Chao. Pengawas di depan berkata. Berhasil menghubungkan semua perangkat komunikasi. Semua statistik tubuh murid dalam kondisi normal. Sekarang ujian fisik bisa dimulai. Loading system. Lalu sebuah panel misi dari sistem ujian berkata misi. Misi pertempuran. Tentara telah menemukan bangunan bumi di bagian dalam kabut. Kemungkinan besar bangunan itu memiliki hal-hal penting atau sumber daya pertempuran. Misi tim 5523 tentara kita adalah untuk membersihkan area pabrik mekanik Li-Ming, membantai semua monster di dalam pabrik, mengakui pabrik ini, dan mendapatkan kembali peradaban kita. Area misi. Di dalam pabrik mekanik Li-Ming, kemungkinan monster. Tikus pembunuh yang ganas, jumlahnya tidak diketahui, kemungkinan memiliki banyak. Kucing bayangan ilusil, beberapa adalah masih monster tingkat tinggi, tidak diketahui. Durasi misi. Dari tengah malam pukul 12 pagi hingga pukul 6 pagi, total 6 jam.